Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube Arif Victory Channel 01. Pada kesempatan kali ini aku bakalan mereview PC Next dari Kamen Rider pertama di era Reiwa, yaitu Kamen Rider 01. Untuk judul PC Next-nya berjudul 01 Others, Kamen Rider Falcon and Valkyrie, yang dimana divisi Next ini tuh berfokus kepada secondary rider dan juga third rider dari seri Kamen Rider 01. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku review VC Next Kamen Rider 01 Others, Kamen Rider Falcon and Valkyrie. Film ini dibuka dengan Yua Yaiba yang tampil sebagai perwakilan AIMS dalam konferensi pers besar. Publik menuntut jawaban atas kekacauan yang terjadi setelah sistem Zaya hancur, dan Yua berada dalam posisi terdepan untuk menenangkan keadaan. Namun, tekanan dari atasannya, Shigeru Daimonji, membuat Yua harus menjalankan misi baru, menghabisi Kamen Rider Metsubo Jinrai yang dianggap sebagai ancaman terakhir bagi keamanan nasional. Namun, Yua ragu. Dia punya pemahaman moral sendiri tentang keadilan dan tidak jelas apakah dia bisa sepenuhnya menjalankan perintah keras dari atasannya atau tidak. Sementara itu, mantan Salt yaitu New Major, tentara yang dulu dikontrol Zaya, berusaha menemukan kebebasan. Beberapa di antara mereka bergabung ke Metsubo Jinrai Net, meyakini bahwa jalan yang diambil kelompok itu adalah keadilan sejati. Di tengah konflik ini, Isao Hua, maka Kamen Rider Falcon, menyelidiki motif Metsubo Jinrai karena dia pernah menyaksikan kelahiran mereka. Dia ingin tahu apa tujuan sejati mereka. Metsubo Jinrai akhirnya menyerang markas AIMS. Dalam serangan itu, Yua membuat keputusan berani. Dia menolak perintah langsung dari atasannya yaitu Daimonji ketika ia melihat warga sipil terancam, dan memerintahkan pasukannya untuk mundur demi melindungi orang tak bersalah. Pada saat yang sama, Salt Windy yang setia kepada manusia dan AIMS berkorban untuk melindungi Yua. Sebelum mati, Salt Windy menyerahkan Serval Tiger Zetsume Raishiki ke Yua. Dengan proyek Gaishiki itu, Yua berubah menjadi Kamen Rider Valkyrie Justice Serval dan melawan Metsubo Jinrai. Dalam pertempuran, Valkyrie berhasil merusak Metsubo Jinrai, tapi sayangnya senjata sekaligus alat buat berubah miliknya si Yua yaitu Shot Riser hancur. Fua datang di saat kritis dan menyaksikan Yua terluka parah. Ketika Yua tidak sadarkan diri, dia merenungkan masa lalu kuliahnya terkait sebuah proyek AI profesor yang menyimpan rasa bersalah karena pernah menyebabkan kematian seorang anak. Setelah pertempuran, Fua mencoba memperbaiki Shot Riser ke Hidden Intelligence, tetapi ditolak karena teknologi AIMS adalah milik Zaya. Dalam situasi genting itu, ia membangun perusahaan sendiri yaitu Kamen Rider Falcon agar bisa mendapatkan akses ke 01 Driver. Sementara itu, para Soul terus menyerang AIMS. Namun Soul 9 yang selama ini mengikuti Metsubo Jinrai mencoba meyakinkan yang lain bahwa niat awal mereka salah kaprah. Mereka tidak benar-benar ingin menghancurkan manusia, melainkan mencari keadilan. Dalam momen emosional, Soul 9 yang sudah rusak menyerahkan Direwolf Zetsume Raishiki kepada Fua sebelum nanti dia itu shutdown. Dengan Pro Gaishiki itu, Fua berubah menjadi Kamen Rider Falcon Lone Wolf. Pertarungan klimaks terjadi di antara Falcon Lone Wolf dan juga Metsubo Jinrai. Mereka saling bertukar rider kick dan pada akhirnya kekuatan Metsubo Jinrai dihancurkan atau setidaknya dilemahkan secara signifikan. Meskipun menang, Fua dalam keadaan kritis. Yua segera datang dan berada di sisinya saat dia kehilangan kesadaran. Di bagian penutup, Daimonji mengumumkan bahwa Metsubo Jinrai Net dibubarkan dan mengutarakan niatnya untuk membatasi humanoid AI. Namun Yua muncul bersama Salt 9 dan juga Salt 20 di hadapan media, mengatakan bahwa AIMS dan Humager akan terus dilindungi dan bahwa keinginan Metsubo Jinrai adalah kemerdekaan
bagi Yumajer. Di adegan terakhir, anggota Metsubo Jinrai yang tersisa berjalan keluar lorong dan memudar. Kemudian Yua dan para Salt menyusul, sedangkan Isamu Fua berjalan perlahan di lorong dan memudar ke cahaya. Kelebihan dan kekurangan Vision-X ini. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan di Vision-X ini terletak di tema filosofi dan juga moral. Konflik antara manusia dan juga AI yang sangat kental, yang dimana film ini mengekspor tentang keadilan bagi para AI. Jadi bukan hanya soal kebijakan, tapi sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan juga subjektif. Pesan bahwa manusia harus belajar hidup berdampingan dengan teknologi agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Terasa relevan dan emosional gitu. Kelebihan kedua ada di pengembangan karakter Hua dan juga Yua. Pengembangan untuk kedua karakter di sini menurutku oke ya, yang dimana kedua karakter mendapatkan porsi yang pas di movie ini teman-teman. Kelebihan yang ketiga ada di desain ridernya, yang dimana untuk form barunya si Falcon dan juga Valkyrie di sini keren banget. Kelebihan yang keempat itu ada di action dan juga visualnya, yang dimana untuk action dan juga visualnya itu benar-benar memanjakan mata banget teman-teman. Oke, yang kedua kekurangannya itu ada di pacing dan juga penjelasan dunia. Beberapa informasi penting seperti motivasi pemerintah, detail proyek AI, dan kondisi Salt lainnya disampaikan terlalu cepat. Terus kekurangan yang kedua itu ada di kematian para karakter. Kematian di beberapa karakter itu terkesan kayak dipaksakan gitu, dan itu sangat-sangat kurang ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga nggak terlalu mengganggu. Untuk kekurangannya itu aja. Dan untuk skor yang bisa aku berikan untuk Vision-X Kamen Rider Zero One ini adalah 1-10, 8,3 untuk Vision-X dari Kamen Rider Zero One, yaitu Zero One Others Kamen Rider Falcon and Valkyrie. Zero One Others Kamen Rider Falcon and Valkyrie adalah penutup yang emosional untuk dua karakter, yaitu Hua dan juga Yua, untuk menjadi pusat cerita, memperlihatkan sisi mereka yang rapuh sekaligus kuat meskipun beberapa detail terasa terburu-buru. Film ini tetap menjadi bagian dari Kamen Rider Zero One karena film ini juga penutup saga dari film Kamen Rider Zero One dan wajib banget bagi para penggemarnya untuk menontonnya. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di konten-konten aku yang lainnya. Sekian dariku, bye bye.